Ahibati fillah, seringkali kita mendapatkan undangan walimatun nikah. Fulan menikah, fulana menikah. Kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Tapi pernahkah kita mendapatkan undangan walimatut tolak, pesta perceraian? Ana rasa nggak ada. Tapi kenapa banyak terjadi perceraian? Kenapa kita tidak diundang ketika mereka bercerai? Iya, karena manusia sadar bahwa di antara amalan yang paling dicintai iblis adalah at-talaq. Dia tidak ingin kasih tahu kawan-kawannya, karena yang terjadi adalah salah satu dari yang dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, lalu dia kirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Yang paling besar dampak dari godaan iblis, dari godaan setan pasukan iblis, maka dia akan menjadi orang terdekat sama iblis. Datang satu orang laporan, maziltu bi fulan, aku godain fulan sampai fulan minum, aku godain fulan sampai fulan melakukan ini dan itu. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, engkau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang seorang mengatakan, maziltu bi fulan hatta talaqa zaujatahu, aku bersama fulan menggodain dia sampai dia ceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Fayaltazimu, dipeluk sama iblis, didekatkan sama iblis. Karena dia berhasil memisahkan dua anak manusia yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah, tatkala suami datang ke rumah, disambut oleh istrinya, disambut oleh anak-anaknya, duduk makan bersama, semua itu hancur, hilang. Silaturahim terputuskan. Anak-anak kalau ikut sama bapaknya, maka sang bapak akan memberikan vaksin kebencian kepada ibunya. Kebanyakan seperti itu. Kalau anak ikut sama ibunya, maka sang ibu akan terus memberikan air susu kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu orang tidak benar, sehingga tumbuh anak ini benci sama bapaknya. Bagaimana dia akan berbakti kepada ayahnya tatkala kebencian itu ada pada dirinya? Maka ahibati fillah, kita nggak akan temukan dalam Al-Quranul Karim surat pernikahan, nggak ada. Yang ada suratul talaq, surat perceraian. Wallahu a'lam. Allah ingin mengajarkan kepada kita ada garis merah yang kalau engkau harus melangkahinya, belajar dulu tuh surat talaq, baca dulu. Kalau engkau harus berpisah, karena memang disyariatkan. Jarang. Terus bagaimana mereka bertahan? Fa innan nas yata'asyarun yata'amalun bil islami wal ihsan. Yang menyebabkan bertahan rumah tangga itu karena mereka belajar Islam. Mereka ngerti bagaimana bergaul. Mereka diperintahkan berbuat baik kepada istrinya, istri diperintahkan menghormati suaminya. Ya udahlah, dijalanin hidup ini, nggak lama lagi kita di sini. Maka hati-hati. Kalimat talak bukan kalimat yang mudah dan sederhana, tapi kalimat itu membuat iblis berbahagia. Maukah engkau membuat iblis gembira? Membuat semua kawan dan keluargamu tersiksa, bersedih hati? Jamaah rahimakumullah.
Banyak di antara kita menikah tanpa sekolah tentang pernikahan. Menikah juga nggak punya ijazah. Tapi bekerja, melamar pekerjaan dia punya ijazah. Dia sekolah. Makanya kenapa banyak rumah tangga akhirnya tidak harmonis. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Karena kita nggak belajar. Maka solusinya adalah belajar. Ana ingin memberikan 2 pelajaran. Yang pertama berkaitan dengan cerai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang humornya, guraunya serius. Yang pertama at-talaq, perceraian. Yang kedua an-nikah. Yang ketiga al-itq, membebaskan budak. Ketika engkau mengatakan kepada istrimu dengan gurau, aku sudah ceraikan engkau. Enggak, aku gurau, jatuh perceraian itu. Enggak ada gurau dalam perceraian. Kata cerai itu ada 2. Ada yang jelas, maknanya hanya cerai. Kedua, ada yang multi makna. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, sana kau pulang ke rumah ibumu. Apakah jatuh cerai? Ya, kalau niat menceraikan. Kalau tidak, tidak jatuh cerai. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, perceraian itu hanya dibolehkan 2 kali. Yang engkau boleh merujuk istrimu. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Jadi antum punya kesempatan mengatakan tolak kepada istri 2 kali untuk boleh rujuk. Aku ceraikan engkau. Sudah jatuh cerai. Besok dia rujuk, balik lagi. Berapa bulan ribut, berapa tahun ribut, aku ceraikan engkau 2 kali. Kemudian kalau dia mengatakan aku ceraikan engkau yang ketiga kali, nggak ada kesempatan balik lagi ke istri. Kita bicara hukum agama. Kalau mungkin di pengadilan ada proses yang harus dijalani. Jadi tatkala engkau sudah pernah mengatakan kepada istrimu, cerai, ana sudah katakan dulu mungkin 4 kali Ustaz, mungkin 10 kali, setiap marah ana ceraikan istri ana. Ingat, setelah 2 kali, yang ketiga nggak ada kesempatan untuk balik kepada istri sampai istri kita menikah sama laki-laki lain. Ambil pelajaran ini. Kalau engkau pernah menceraikan istrimu 10 kali dulu, lebih dari 3 kali, istrimu gak halal buat engkau. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita semakin semangat untuk belajar agama kita. Itu modal kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla.